Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti bulan puasa Ramadan tahun 2025. Salawat beserta salam tak lupa kita hadiahkan pula kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam Muhammad. Baiklah, ceramah pada hari ini, tausiah pada hari ini akan dibawakan oleh saya, Cici Saputri SPD MPD, dosen dari program studi pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Studi Islam yang berjudul Orang-orang Soleh yang Bergantung Hanya Kepada Allah. Baiklah, dikisahkan pada zaman dulu ada suatu keluarga mukmin orang-orang soleh yang tinggal di permukiman Arab, yang mana warga orang soleh tersebut adalah orang-orang yang sering taat beribadah kepada Allah, dan mereka juga merupakan orang yang sulit dalam ekonomi tetapi tetap taat kepada Allah. Dikisahkan pada suatu malam mereka telah menyiapkan makanan untuk warga mereka, yakni istri dan anak-anak mereka. Tapi pada saat mereka ingin makan, tak lama kemudian datanglah orang yang lebih susah kepada mereka mengetuk pintu. Dan mereka membuka pintu dan orang miskin tersebut meminta makanan kepada mereka karena mereka sudah tidak makan beberapa hari. Dan orang mukmin ini karena kasihannya dengan orang miskin tersebut memberikan makanan tersebut. Padahal mereka juga kesusahan. Dan mereka mengetahui makanan tersebut kalau dibagi setengah atau sedikit tidak cukup juga untuk orang miskin tersebut. Maka diberikanlah semua makanan tersebut kepada orang miskin tersebut. Setelah diberikan makanan tadi, mereka tidak lama berserang beberapa jam, anak-anak mereka menangis merintih karena makanan tersebut tidak ada lagi. Dan pada malam hari, tepatnya tengah malam jam 12, anak-anak mereka sudah menangis meminta makanan. Ibu dari anak-anak mereka mengatakan, "Bagaimana ini, ayah? Anak-anak kita sudah kelaparan." Baiklah, ayah akan keluar mencari rezeki Allah. Mana tahu nanti di luar ada rezekinya. Dan pergilah ayah mereka atau bapak mereka ke masjid untuk berdoa kepada Allah, meminta, memohon dan merintih sembari melaksanakan sholat tahajud. Setelah melaksanakan sholat tahajud, berdoa dengan merintih serta menangis, "Ya Allah, kami sungguhnya Engkau mengetahui, kami sedang dalam kesusahan. Tidak ada makanan yang bisa kami makan dan anakku menangis di rumah." Setelah itu, sebelum kejadian tersebut, Amir atau pemerintah gubernur di daerah mereka merasakan gelisah untuk taubat kepada Allah. Dan merasa gelisah tersebut, beliau mengatakan kepada Allah, "Ya Allah, aku gelisah ingin bertaubat kepadamu, ya Allah. Bagaimana caranya agar aku tidak gelisah lagi? Aku akan sedekahkan harta ini, ya Allah, agar aku bisa bertaubat kepadamu. Sedekahkan untuk yang membutuhkan." Tidak lama berdoa, menyampaikan hal tersebut, gubernur tersebut atau Amir itu, dia mengambil kuda serta mensedekahkan hartanya yang banyak, emas dan makanan berpeti-peti, ditaruhkan di atas kuda. Dan, "Ya Allah, aku akan sedekahkan harta ini dan aku tidak akan memegang kekangan kuda ini, dan aku akan menserahkan harta ini di mana engkau berhentikan kuda ini." Tidak lama kuda tersebut berjalan ke arah masjid yang mana tadi ada orang miskin tersebut berdoa. Masuklah kuda tersebut di dalam masjid tersebut. Setelah Amir itu mengikuti kuda tadi, dia juga berkata dalam hatinya, "Kenapa kuda ini pergi ke dalam masjid? Pasti ada sesuatu di dalam masjid." Tidak lama kemudian, masuklah Amir itu dan menemukan orang mukmin yang miskin tadi, orang yang soleh berdoa, merintih kepada Allah, meminta makanan. Dan orang
Amir itu pergi ke orang yang soleh dan miskin tadi, orang mukmin tadi, dan berkata, "Wahai saudaraku, aku mendengar doa-doamu meminta makanan. Aku sudah seminggu ingin bertaubat kepada Allah dan gelisah. Jadi aku ingin sedekahkan harta ini. Aku berkata kepada Allah ingin mensedekahkan harta ini kepada orang yang membutuhkan. Dan harta ini aku serahkan kepadamu. Dan setelah diserahkan harta itu cukup untuk mereka menjadi orang kaya. Orang miskin ini bersujud kepada Allah dan menangis sesedih-sedihnya. Terima kasih ya Allah atas rahmatmu ya Allah. Dan orang Amir ini, gubernur ini mengatakan kepada orang miskin tersebut, jika engkau butuh sesuatu, katakanlah kepadaku, biar aku yang membantumu memenuhi kebutuhanmu. Tetapi orang miskin ini, orang soleh yang mukmin ini mengatakan, aku tidak akan meminta kepadamu, tetapi aku akan meminta kepada Tuhanmu yang mengirimkan engkau untuk mengantarkan rezeki ini. Karena Tuhanmu lah yang menciptakan kita berdua dan rezeki ini. Setelah mendengar perkataan tersebut, Amin ini, orang Amir ini, kaget mendengarnya. Karena dia harusnya, kalau kita di posisi tersebut, pasti kita akan mengatakan, iya, aku akan pergi ke engkau dan meminta kepada engkau. Tetapi orang muslim, mukmin, soleh, orang miskin ini tidak mengatakan hal yang demikian. Tetapi mengatakan, aku akan meminta hanya kepada Allah dan bergantung hanya kepada Allah dan tidak meminta kepada makhluknya. Sedangkan Allah itu maha besar dan maha kaya yang menciptakan kita semua. Baiklah, makna dari kisah tadi adalah bagaimana kita hanya bergantung kepada Allah jika kita orang-orang yang soleh. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Insyirah ayat 5, 6, dan 8. Sebagaimana Allah berfirman, "Fa inna ma'al usri yusra." Maka sesungguhnya di balik kesulitan itu bersama kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Wa ila rabbika farghab. Maka kepada Tuhanmu lah hendaknya engkau hanya berharap. Dan juga Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 173 yang sebagaimana Allah berfirman pada potongan ayatnya, Hasbunallah wa ni'mal wakil. Dan hanya kepada Tuhanmu lah Allah sebaik-baiknya penolong kami. Dan dialah sebaik-baik pelindung. Baiklah, itulah sekian dari ceramah tausiah saya tentang bagaimana kita menteladani serta mengulik kisah zaman dulu orang-orang yang soleh setelah Nabi dan para sahabatnya hanya bergantung kepada Allah dan hanya berharap kepadanya dan tidak berharap kepada makhluk atau benda-benda lain. Baiklah, sekian ceramah tausiah saya pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.